Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSC MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa, kita akan terus membanjiri dunia maya dengan berbagai kegiatan bedah riset artikel, di mana kegiatan bedah riset artikel ini membahas riset-riset artikel yang terbit di jurnal-jurnal yang terbaik, internasional tentunya. Kita bedah, kita bahas output-output yang ada dalam riset artikel, kita perkuat dengan coding-coding pemrograman komputer dari mana output tadi dihasilkan. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan suatu riset artikel yang baik sekali yang terbit di Alexandria Engineering Journal tahun 2024 dengan judul New Probabilistic Model with Application to the Wind Speed Energy Data Set. Oh, luar biasa. Nah, kita lihat bahwa rujukan kita pada hari ini, coba kita share, kita lihat riset artikelnya, kita share. Nah, riset artikelnya itu sangat luar biasa. Itu terbit di, nah ini dia, terbit di Alexandria Engineering Journal, terbit tahun 2024 dengan judul A New Probabilistic Model with Application to the Wind Speed Energy Data Sets. Nah, dalam riset artikel ini akan dibahas penggunaan model peluang baru terhadap dataset dengan dataset energi bersumber kecepatan angin. Nah, dalam riset artikel ini diperkenalkan suatu fungsi densitas peluang yang disebut dengan New Modified Science J Family atau NMS, New Modified Science J Family. Di mana persamaan satu ini kumulatifnya, kalau kita lihat persamaan satu itu kumulatifnya, di mana di sini ada alfa, ada sin pi per 2. Ini G besar W itu kumulatif, artinya kumulatif kuadrat dibagi dengan 1 kurang alfa garis sin pi per 2 kumulatif GW. Di mana alfa garis 1 kurang alfa. Sedangkan persamaan 2 adalah fungsi densitas dari NMSG tadi. Anda lihat pada persamaan 2 ada GW besar kumulatif, ada GW kecil densitas tertentu. Nah, dalam riset artikel kali ini GW besar dan GW kecil itu akan ditukar dengan Weibull, makanya disebut dengan NMS Weibull distribution. Jadi persamaan 2 tadi untuk GW besarnya adalah kumulatif Weibull. Nih. Sedangkan GW kecilnya atau densitasnya, GW kecil atau densitasnya adalah densitas dari Weibull itu sendiri. Ini GW kecil, ini untuk persamaan 4. Jadi persamaan 3, 4 tadi dimasukkan ke dalam persamaan 2 akan menghasilkan persamaan 6. Nah, persamaan 6 ini yang disebut dengan New Modified Science Weibull. Persamaan 6 ini yang disebut dengan New Modified NMS Weibull dengan 3 parameter. Ada parameter alfa, ada parameter delta, ada parameter gamma, W variabel acak. Oke. Nah, oleh sebab itu persamaan 6 ini nanti akan kita cobakan dengan menggunakan kemampuan programming R kita dengan data yang telah diberikan dalam suatu website. Oke. Jadi dalam suatu website http www dapat lihat di sini. Ambil nanti yang bulan Januari tahun 2020. Nah, datanya ada 3, nanti ada yang Januari, ada yang Oktober, ada yang November. Kita ambil saja yang Januari tahun 2020. Oke, nanti masuk ke websitenya, ambil datangin setiap jam untuk yang Januari 2020. Kalau dalam riset artikelnya dia kerjakan 3, ada Oktober, ada Desember, ada November, sorry. Nah, parameter-parameter untuk persamaan 6 tadi akan dihasilkan dengan menggunakan seperti biasa log likelihood, maksimum log likelihood. Ini seperti persamaan, ini log likelihood ini seperti persamaan persamaan 9. Nah, persamaan ini nih, persamaan yang ini Anda lihat nih, ini adalah log likelihood. Log likelihood dari persamaan 6 tadi. Lalu menggunakan data yang ada akan dihasilkan parameter-parameter
new modified science weighable seperti hasil berikut. Nah, ini dia. Jadi parameter-parameternya untuk yang kecepatan angin bulan Januari tadi deltanya 1,95 sekian, gamanya 0,0124 dan alfanya 0,00743. Nah, kita akan cobakan kemampuan R kita untuk mendapatkan parameter dan mendapatkan density plot. Ini ada density plot seperti yang grafik batang yang warna abu-abu ini, sedangkan garis yang putus-putus warna merah itu adalah garis dari fungsi densitas NMS weighable, sedangkan yang di sebelah kanannya adalah kumulatif plot. Nah, kita akan cobakan data yang diberikan dengan kemampuan R kita. Kita buka R kita, ini R kita. Nah, ini data yang kita ambil dari website yang diarahkan oleh riset artikel tadi. Nah, ini X. Kita ketik X. Nah, kita coba buktikan apakah nanti histogramnya sama dengan riset artikel atau tidak. Kita tinggal ketik his X breaks equal to 5 frax equal to false. Enter. Nah, ini dia. Ini adalah histogramnya. Kita lihat sama enggak dengan riset artikel? Ah, ternyata sama. Anda lihat yang berwarna abu-abu itu sama dengan histogram yang kita peroleh. Artinya datanya sama dengan data yang kita dapat dari website. Nah, langkah berikutnya adalah seperti biasa. Persamaan 6 yang kita peroleh tadi kita robah ke dalam bentuk. Nah, kita robah persamaan 6 tadi. Kita robah bentuk persamaan 6 ke dalam bahasa R. Ini seperti yang saya blok. Ini Anda lihat yang blok. Nah, ini adalah persamaan 6 yang kita robah ke dalam bahasa R. Jadi ada sin, ada cos, ada sin, ada cos, ada per 1, per 2, per 3, per 1-nya alfa, per 2-nya delta, per 3-nya gamma. Gunakan optim untuk mendapatkan parameter. Kita coba run. Kita run kan? Oke, kita coba lihat. Oke, jalan. Lalu kita coba dapatkan alfanya. Pertama kita tengok dulu parameter-parameter NMSW. Oke, ternyata dia konvergen. Nilai minus log likelihood-nya 50, sekian. Nah, parameternya alfa 0,08, delta 3,2, sedangkan gamma 0,00395. Parameter ini berbeda dengan yang riset artikel, di mana deltanya 1,9. Kalau kita tadi 3. Gamma juga berbeda. Gamma tadi 0, ada 3 digit, ada komanya tadi 0,000 sekian. Kalau kita lihat, kalau gamma di sini 0,012, kalau di kita gamanya 0,00039. Sedangkan untuk parameter yang alfa di riset artikel alfanya 0,007, kita 0,008. Ada perbedaan yang signifikan yang kita lihat, tetapi kita tidak bisa mengatakan kita salah atau tidak. Kita buktikan dulu mana yang terbaik. Jangan-jangan kita yang baik, ya? Parameter riset artikel yang kurang baik. Nah, cara membuktikan mana yang baik, kita ambil kedua-dua parameter, kita bangun, kita gambarkan density plotnya dan kumulatif plotnya. Nah, ini adalah XI, ingat XI adalah untuk density plot, XX untuk kumulatif. Ini adalah kumulatif hampiran, I kurang 0,5 per N, sedangkan I ini adalah bilangan berurut dari 1 sampai panjang data. Ini adalah fungsi densitas peluang seperti pada persamaan 6. Oke? Dan ini fungsi densitas juga seperti persamaan 6 tapi menggunakan XI. Ini gambarnya itu harus cantik smooth. Kita memerlukan XI sebanyak mungkin. XI tadi bilangan dari 0 sampai 2 maksimum data dengan lompatan 0,01. Sedangkan yang densitas ini gunanya untuk mencari likelihood atau log likelihood. Sedangkan ini adalah untuk density plot. Dan ini adalah kumulatif plot seperti pada persamaan 5.
Nah, ada dua. Nah, satu lagi, kita akan ambil parameter persis seperti pada riset artikel. Ini alpha untuk riset artikel, delta ini untuk delta riset artikel, gamma adalah untuk gamma pada riset artikel. Kita berikan fungsi densitas juga sama dengan di atas, lalu kita akan lihat mana yang lebih cantik antara dua parameter ini. Nah, oke, kita coba jalankan. Kita rancang saja. Kita jalankan. Oke, kita jalankan semuanya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kita lihat. Density plot yang berwarna merah itu adalah seperti pada riset artikel merupakan NMS Weibull distribution dengan parameter yang dihasilkan oleh riset artikel. Itu yang warna merah. Sedangkan yang punya kita, yang kita bahas yang berwarna biru. Nah, kita lihat. Tentu saja secara kasat mata kita bisa memutuskan parameter kita lebih baik daripada parameter riset artikel dari density plot. Warna biru nampak lebih baik menghampiri histogram ketimbang berwarna merah. Dari nilai AIC-nya pun juga berbeda. NMSW itu parameter optim, maksudnya parameter yang kita hasilkan dengan menggunakan optim, nilai AIC-nya 107. Sedangkan MSW yang berwarna merah dengan parameter riset artikel yang kita ambil, AIC-nya 110. Jadi jelas bahwa parameter yang kita hasilkan lebih baik daripada riset artikel. Dan ada di gambar berikutnya juga yang berwarna abu-abu adalah garis kumulatif hampiran yang menggunakan rumus F sama dengan I kurang 0,5 per N. Sedangkan yang berwarna biru adalah kumulatif dengan parameter yang kita hasilkan. Sedangkan yang merah adalah kumulatif dari NSM Weibull yang riset artikel hasilkan. Jadi nampak di sini memang kumulatif yang berwarna biru itu lebih sempurna menghampiri yang abu-abu daripada yang berwarna merah. Artinya dari tiga hal ini kita putuskan bahwa yang kita hasilkan parameternya nampaknya jauh lebih baik daripada yang dihasilkan riset artikel. Nah, oleh sebab itu ada pengalaman berharga yang kita dapatkan pada kajian kita pada pagi hari ini bahwa kalau hasil yang kita hasilkan itu berbeda dengan riset artikel, belum tentu punya kita yang lebih buruk. Mesti kita lakukan uji seperti yang telah dilakukan oleh Rado Institute. Kita uji. Dapatkan AIC-nya, dapatkan density plot, cumulative plot, baru ketahuan mana yang lebih baik. Oke, saya rasa perbincangan kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita berhasil untuk melakukan suatu bedah riset artikel yang terbit di tahun 2024. Oke, saya rasa Rado Institute dan Dr. Rado Yendra undur diri dulu. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.